Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syanaza Aurarilke dari Program Studi S1 Manajemen dengan NPM 234111092. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih manajemen inovasi itu. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen inovasi. Pengertian manajemen innovation adalah manajemen inovasi merupakan proses pengelolaan inovasi dari suatu perusahaan agar dapat berdaya guna untuk menciptakan keunggulan bersaing yang berkelanjutan bagi perusahaan. Manajemen inovasi diperlakukan karena untuk mengetahui bahwa ide-ide segar atau harus mengalir secepat mungkin dan setiap saat sebagai antisipasi perkembangan dunia yang semakin cepat, berprogram dan dinamis tersebut. Disinilah manajemen inovasi itu harus berperan penting dalam perusahaan. Manajemen inovasi diperlakukan karena ide-ide segar akan terus lahir di perusahaan-perusahaan dan menjadi saingan yang sangat banyak. Keberadaan ide-ide tersebut harus diatur dan disusun secara sistematis agar tidak terjadi kesemerawutan. Apaan tuh? Lanjut, inovasi yang harus dijalankan secara sistematis, efisien, dan berkelanjutan ini memerlukan suatu sistem untuk mengatur ide-ide ini agar lebih terstruktur. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang inovasi yang memiliki 3 sumber. Yang pertama, menurut Schumpeter memiliki arti usaha merealisasikan dan mengimplementasikan sesuatu menjadi kombinasi sehingga inovasi seorang dapat menambah nilai dari produk, pelayanan, proses kerja, dan kebijakan yang tidak hanya bagi lembaga pendidikan atau juga stakeholder dan masyarakat. Oke, yang kedua itu menurut Hill 2008 mendefinisikan inovasi sebagai ide, praktek, atau objek yang dianggap baru oleh seseorang individu atau unit pengguna lainnya. Menurut Suryana 2003, inovasi adalah sebagai kemampuan untuk menerapkan atau kreativitas dalam rangkaian memecahkan persoalan dan peluang untuk memperkaya keindividuan. Lanjut, inovasi baru menunjukkan bentuk-bentuk baru interaksi dan kolaborasi untuk membagikan produk dan pengembangan cases. Sedangkan menurut Westphal Encok 2012, inovasi adalah pengenalan dan penerapan dengan sengaja gagasan, proses, produk, dan prosedur yang baru pada unit yang menerapkannya, yang direncanakan oleh memberikan keuntungan bagi individu, kelompok, organisasi, dan masyarakat yang luas. Sedangkan menurut Hurley dan Holt, inovasi perusahaan mengacu pada keterbukaan terhadap ide-ide baru sebagai karakteristik dari sebuah budaya organisasi. Inovasi adalah proses pembaruan atau penggunaan atau pengembangan dalam membuat hal baru yang tidak sama dengan sebelumnya. Inovasi dapat juga disimpulkan dengan penemuan baru dalam teknologi atau kapasibilitas dalam mengenalkan temuan baru yang tidak sama dari ada sebelumnya. Jadi bisa disimpulkan inovasi adalah suatu penemuan baru yang berada dari yang sudah ada atau yang dikenal sebelumnya. Orang atau wirausahawan yang selalu berinovasi, maka ia dapat dikatakan sebagai seorang wirausahawan yang inovatif. Lanjut, di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri inovasi, yang itu ada 4. Yang pertama, memiliki kekhasan atau kekhususan, artinya suatu inovasi memiliki ciri khas dalam ide, program, tatanan, atau sistem, termasuk kemungkinan hasil yang diharapkan. Yang kedua, memiliki cara atau untuk pembaruan. Dalam arti inovasi, harus memiliki karakteristik dengan sebuah karya dan sebuah pemikiran yang memiliki kadar orisinalitas dan kebaruan. Yang ketiga, program inovasi dilakukan melalui program yang terencana dalam arti bahwa suatu inovasi dilakukan melalui suatu proses yang tidak tergesa-gesa, namun
keinovasian dipersiapkan secara matang dengan program yang jelas dan direncanakan terlebih dahulu. Dan yang terakhir, inovasi digulir untuk tujuan. Inovasi yang dilakukan harus memiliki arah yang ingin dicapai, termasuk arah dan strategi yang ingin digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Di sini saya akan membacakan tentang manfaat inovasi. Yang pertama, manfaat inovasi dalam konsumen. Inovasi memiliki arti yang sangat meningkatnya kualitas hidup, mendapatkan nilai produk yang lebih baik, pelayanan yang lebih efisien, dan standar hidup yang lebih tinggi. Dalam menyatakannya, seringkali hal ini bisa tidak terjadi saat ini era informasi dan teknologi, tetapi masih saja banyak negara yang tetap miskin, misalnya Indonesia. Belum krisis global terjadi yang konon jumlah penduduk miskinnya semakin bertambah banyak. Lanjut, padahal Indonesia memiliki kekayaan alam yang luar biasa dan juga orang-orang yang pandai. Namun mengapa ya manfaat inovasi belum bisa tergambarkan di Indonesia, dan itu masih menjadi salah satu pertanyaan saya. Yang kedua, itu dalam bidang bisnis, inovasi berarti memajukan dalam pertumbuhan yang akan memicu peningkatan produktif. Hal ini terbukti untuk perusahaan Gillette yang sampai saat ini mampu mendapatkan produktif itu menerus berkat inovasinya yang berkelanjutan dan disertai dengan inovasi dalam perusahaan. Yang ketiga, di sini ada karyawan. Inovasi bisa memiliki arti sebagai pekerjaan baru yang menarik, keahlian yang semakin baik, dan tentu sangat gaji yang makin pula tinggi. Tidak adanya inovasi akan mengakibatkan mereka kehilangan pekerjaan, tetapi dalam kenyataannya hal ini belum tentu demikian. Dalam kasus inovasi teknologi, justru karyawan mendapatkan kerugian tinggi karena tenaganya digantikan dengan mesin ataupun robot. Khusus penemuan mesin dalam industri tekstil merupakan contoh yang tepat. Jadi, mengapa di Indonesia masih banyak kemiskinan ya? Bisa jadi dikarenakan tenaga kerja yang digantikan oleh robot ataupun mesin. Oke, kita lanjut yang keempat, yaitu perekonomian. Inovasi adalah kunci bagi produktivitas yang lebih tinggi yang bisa mengarah kepada peningkatan kesejahteraan bagi semua warga. Hal ini bisa benar berkaitan, tidak ada lagi kemiskinan struktural. Jika sudah diterapkan baik ya di Indonesia, jika belum diterapkan dengan baik dan benar, mungkin kemiskinan akan terus meningkat karena belum ada terjadinya inovasi di kalangan masyarakat yang belum mengerti tentang apa sih itu inovasi dan lain-lainnya. Lanjut kita ke lingkungan. Inovasi dalam banyak hal yang telah memungkinkan manusia untuk hidup dalam lingkungan yang lebih tepat. Penciptaan Before bisa dijadikan contohnya. Bervalue ya guys ya. Baik, itulah penjelasan saya tentang inovasi manajemen. Saya Siana Zaura Rilka dengan NPM 234092 dari kelas MJN 23A mengucapkan terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.